Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja, tetap semangat, sehingga bisa melaksanakan kewajiban dan tugas kalian sebagai siswa untuk melaksanakan pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum pelajaran kita teruskan, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari kita antar bersama-sama membaca basmalah, dan bagi yang beragama lain menyelesaikan. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi, materi yang berikutnya adalah materi bab 6 isinya ya, bangun ruang sisi lengkung. Sudah saya sampaikan kepada kalian, ini saya jelaskan. Barangkali nanti ada yang beberapa yang belum jelas, dan nanti masih ada beberapa kendala, kita bisa mendiskusikan ya anak-anak. Nah, kita teruskan saja untuk mempersingkat waktu. Ini yang pertama, unsur-unsur bangun ruang. Dalam hal ini bangun ruang sisi lengkung, karena bangun ruang sisi datar sudah kalian pelajari di kelas 8, yaitu tentang kubus, balok, prisma. Nah, itu sudah kalian pelajari di kelas 8 dan limas. Nah, sekarang bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari nanti tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini namun sebelumnya kita coba ini mengisi tabel yang sudah kalian isi sebenarnya ya. Ini nama bangun yang pertama adalah persegi kubus ya. Kubus, nah, maaf ya, kubus, ini kubus ya. Terus ini adalah balok, ini adalah prisma segitiga ya. Kemudian ini adalah tabung, ini adalah limas segi 4 dalam hal ini adalah kerucut, sedangkan yang ini adalah bola. Kubus yang pertama, kubus memiliki titik sudut ada 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Sedangkan banyaknya rusuk ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali berapa itu? Berapa itu ya? 4 kali 3. Ada rusuknya dihitung ya. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8 ya. 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 ya. Ada 12. Sedangkan bidang sisi ada depan, belakang, samping kanan, samping kiri, kemudian bawah, atas ada 6. Demikian juga yang balok sama, karena berdua sama, ini sama saya rasa ya. Nah, kalau ini prisma segitiga, banyaknya titik sudut ada 6 ya, ada 6. Banyaknya titik sudut ada 6, banyaknya rusuk ada 9 ya, ada 9. Anda bisa menghitung ya, ini rusuk ini ada 9. Banyaknya bidang sisi ada 1 depan, sana 3, bawah, atas 5, ada 5. Nah, ini terus tabung, banyaknya titik sudut. Nah, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, ini. Terus banyaknya rusuk ada berapa? Banyaknya rusuk ada 2 ya, banyaknya rusuk ada 2. Sebenarnya kita bisa mengisi dulu banyaknya bidang sisi. Bidang sisi ada 3, atas, bawah, dan yang tegak ini. Nah, karena sisi tegak dengan sisi yang atas berpotongan, nah perpotongan itulah yang dinamakan dengan rusuk yang berupa lingkaran.
ada 1 dan bawah ada 2, maka ini banyaknya rusuk ada 2. Terus kemudian yang limas itu banyaknya rusuk ada titik sudut ya, titik sudut ya. Banyaknya titik sudut ada 5 ya. Banyaknya rusuk ada 8. Banyaknya bidang sisi ada 5 ya. Yang tegak ada 4, yang bawah ada 1, ada 5. Nah, sedangkan ini kerucut. Nah, banyaknya titik sudutnya. Sebelum saya menjawab banyaknya titik sudut, kita dari bawah. Banyaknya bidang sisi ada berapa untuk kerucut? Nah, 2 ya, ada 2 bawah dan yang tegak ini ada 2. Banyaknya bidang sisi ada 2. Lah, kalau bidang sisi ada 2, tentunya ada bidang sisi yang berpotongan. Bidang sisi tegak dengan bawah berpotongan. Nah, perpotongan garis potong itu ya dinamakan dengan rusuk. Kalau ada 2, maka bidang sisinya ada 2, rusuknya berarti ada 1. Nah, karena rusuk ada 1, kira-kira ada punya titik sudut enggak? Ada yang jawab, mungkin yang di atas Pak itu. Nah, jadi karena rusuknya ada 2, rusuk tidak ada yang berpotongan dengan rusuk yang lain, maka titik sudut pada kerucut ini tidak punya, karena rusuk ya, sudut itu dibentuk dari 2 kaki sudut, minimal 2 kaki sudut, sehingga perpotongannya itu nanti dinamakan dengan titik sudut. Nah, daerah yang terbentuk dari 2 kaki sudut itu dinamakan dengan sudut. Sedangkan rusuknya hanya 1. Kalau rusuk 1 berarti dia punya perpotongan 2 rusuk, sehingga kerucut tidak memiliki sudut atau titik sudut. Oke. Nah, mungkin ini ada beberapa pendapat ya. Kalau di buku yang lain ada yang mengatakan 1, tapi buku yang lain mengatakan tidak punya. Saya lebih menganut yang tidak ada, karena rusuknya hanya 1, sehingga tidak ada rusuk yang berpotongan. Terus yang berikutnya bola, banyaknya titik sudut tidak punya. Banyak rusuk juga tidak punya, sisinya 1, karena sisi hanya 1 berarti tidak ada perpotongan 2 sisi, sehingga tidak punya rusuk. Nah, terus yang berikutnya adalah unsur-unsur tabung. Nah, unsur-unsur tabung. Nah, ini unsur-unsur tabung di sini ya. Nih, ini sebuah tabung. Yang atas dinamakan sisi atas tabung, bentuknya lingkaran. Terus garis tengah ini namanya tinggi tabung, ya, ini sama ya, sini sama. Terus yang bawah ini namanya sisi alas tabung. Terus garis ini dari sini namanya jari-jari alas tabung. Kalau 2 kali jari-jari sampai sini ya namanya diameter tabung. Nah, kalau tabung ini kita potong, nah kita potong ini ya, kita potong pada sini, ini saya potong, terus bolong, ya. Nah, ini jadi ini. Nah, kita di sini. Terus ini yang sisi atas ini kita potong, kita rebahkan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, yang ini sisi atas tabung, dan ini sisi alas tabung. Yang ini namanya selimut tabung. Nah, selimut tabung, itu adalah jaring-jaring tabung. Nah, gitu. Terus yang berikutnya yaitu unsur-unsur kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut, saya nggak bawa alat peraga ya tadi ya. Ini karena saya merekam dari atas ya. Unsur-unsur kerucut seperti ini. Dari titik puncaknya ditarik garis penghubung antara titik puncak dengan rusuk yang ada di bawah ini, rusuk ya sisi alas ini. Nah, ini namanya garis pelukis. Nanti dilambangkan dengan huruf S. Dari titik puncak ditarik tegak lurus ke bawah pada sisi alas, ini namanya tinggi kerucut. Terus ini dari perpotongan ini garis ya, ini tinggi kerucut sampai ini namanya jari-jari. Kalau 2 kalinya sampai sini ya namanya diameter sama ya. Yang ini nama alas kerucut. Nah, kalau dibentuk jaring-jaring nanti kita potong ini jadi lingkaran ini. Terus ini kita potong ini, kita rebahkan jadi seperti ini. Nah,
Tentunya kalian tahu ini bentuknya, masih ingat enggak ini bentuk seperti ini? Daerah yang dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari, ini sebagai jari-jari ya. Kalau di sini sebagai garis pelukis. Nah, ini namanya juring lingkaran. Bentuknya juring lingkaran ya. Ini namanya yang atas ini namanya luas selimut kerucut. Ini adalah selimut kerucut ya, belum bicara luas ya, selimut kerucut. Yang ini namanya alas kerucut. Nah, terus yang kemudian bola. Bola ini kita nggak usah membuat jaring-jaringnya ya. Kalau ini namanya bola, ini jari-jari bola. Kalau ini kita potong jadi dua, ini belahan bola padat. Nah, namanya belahan bola padat tadi, nanti ini bolanya padat, tidak tengahnya tidak kosong. Tengahnya tidak kosong, ada isinya. Kemudian berikutnya latihan ini, sebutkan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk tabung. Kalian bisa mengisi sendiri, kemarin sudah mengisi ini ya. Nah, sudah mengisi ini. Sebenarnya ini kita nanti pada luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola. Yang kita bicarakan nanti di sini unsur-unsur itu ya, bangun ruang sisi lengkung, luas selimutnya, luasnya dan volumenya, baik luas selimut maupun luas bangunnya ya. Nah, ini seperti ini yang sudah kalian lihat tadi di depan ya. Di depan penjelasan saya, jaring-jaringnya seperti ini. Kalau ini jari-jarinya R, berarti luas ini adalah luas lingkaran pi R kuadrat. Kalau ini sama pi R kuadrat. Kalau ini sampai sini mestinya sama ya, sama ini keliling lingkaran. Masih ingatkah keliling lingkaran adalah 2 pi R. Kalau ini tingginya kita nyatakan dengan T, luas ini, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kalau panjangnya 2 pi R, lebarnya adalah T, maka ini luasnya adalah 2 pi RT yang menjadi luas selimut tabung nanti. Nah, kalau luas tabung gimana? Ya total ini tambah ini tambahkan. Nanti akhirnya akan menjadi seperti ini, ya. Akhirnya menjadi seperti ini. Luas tabung apa? Ya gabungan dari luas atas, luas alas dan luas selimut. Nah, ini luas selimutnya ini. Luas tabungnya pi R kuadrat kali 2 ya. Nah, atas dan bawah itu. Ini ditambah 2 pi RT sebagai luas selimut tadi. Ini dikeluarkan 2 sama ya. Pi, ada R kuadrat, ada R dikeluarkan R, 2 pi R kali R tambah T. Ya, ini dengan ini sama. Nanti kan kalian mengerjakan ini dengan ini sama, ya. Terus yang berikutnya ini contoh. Sebutkan sebuah tabung tingginya 20 cm dan jari-jari alasnya 7 cm. Terus tentukan luas selimut tabung. Terus yang B luas tabung. Nah, ini di kita ini tingginya 20. Nah, ini 2. Nah, diisi aja 2 pi-nya. Kalau alasan 7 ya, kita pilih pi yang 22/7. R-nya jari-jari alas 7. Nah, tingginya 20. Nah, ini boleh dibagi 7 1 bagi 7 1. Tinggal 44, artinya 2 ini kali 22 kali 20. Nanti bisa dihitung sendiri ya, atau hitung sini tidak apa-apa, mudah ya. Ya ini 880, satuannya senti tadi ya, sentimeter karena luas ya, sentimeter persegi. Jadi luas selimut tabung 880 cm persegi. Luas selimut ya. Terus luas tabung 2 pi R kali R ditambah T sama 2 kali 22/7. Nanti Pi-nya bisa 22/7, bisa 3,14 ya, nanti tinggal sesuai kebutuhan kali 7 ya, R-nya 7, ini 20. Ini boleh dibagi 1, ini tidak boleh karena saya bagi ini ya. Tinggal 44 kali berapa itu 27. Nah, nanti 44 kali 27 berapa itu nanti ya, boleh dihitung, boleh nanti dihitung sendiri, atau ini mungkin saya sudah melihat hasilnya ini 1188, barangkali nanti disesuaikan ya,
1188 dihitung lagi nanti. Oke. Terus yang berikutnya luas selimut kerucut dan luas kerucut. Nah, ini kalau cari-cari tadi seperti ini. Ini luas selimut kerucut itu adalah PRS. Sebenarnya bisa dicari ya kenapa PRS, tapi nanti semakin panjang ya. Semoga nanti kalau ketemu kita bisa membuktikan kenapa PRS. Sekarang diingat dulu aja ya. Nah, diingat saja ya. Terus yang ini PR. Nah, ini jadi luas selimutnya PRS, luas kerucutnya ya dua ini. Ini ditambah ini ya, PRS ditambah PR kuadrat ini akan menjadi ini dikeluarkan, R dikeluarkan, R kuadrat dengan R dikeluarkan R, tinggal R tambah S. PR kali R kan PR kuadrat sama ya, PR kali S kan PRS. Nah, ini. Terus ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Sebuah kerucut panjang jari-jari alasnya 10 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas selimut kerucut. Ya. Luas selimut kerucut adalah PRS, sedangkan di sini baru diketahui jari-jari dan tinggi. Dan tinggi berarti kita belum tahu S-nya. Lah S-nya berapa? Nah, Anda bisa melihat hubungan antara S, T, dan R. Nah, ini kalau ini S, ini S, T, ini R, ini N, ya, atau ini S ya. Sehingga terjadi sebuah segitiga siku-siku di sini. S sebagai sisi miring. Berarti S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat sama dibalik. Oke. Gitu. Nah, atau kalau R kuadrat ya S kuadrat dikurangi T kuadrat sehingga seperti ini. Ya, ini kelihatannya 100. 100 terus 24 kuadrat itu berapa ya? 24 kuadrat, coba 24 kali 24 hitung saja ya. 16 1 ya. Ini 89. Ini 8 terus 4 6 7 ya, 5 576 ya. 576 berarti tambah 676 ya. 676 akar 676 ya, akar 676. Akar 676 berapa ya? Akar 676 betul ya, 676 ya, 576 ya ini ya. Kalau kita lihat coba ya, kita lihat nanti. Ini tadi sisi miringnya S ya, S 24 terus 10. Kalau saya bagi 2 25 bagi 2 12 atau 13 26 ya. Ini 26. Ya, 26 sudah. Kalau S-nya sudah ada, sekarang kita bisa mencari luas selimut kerucut karena sudah unsurnya sudah ada. Berarti P ini kalau kita melihat P-nya tingginya 24, jari-jarinya 10 ya, kita pakai 3,14 ya. Kali R-nya 10 kali tingginya 24. Nanti kita hitung ya. Dihitung ini 31,4 kali 24 ya. Sudah dihitung. Nah, nanti dihitung. Ini coba dihitung aja. 31,4 kali 24 16,145 ini 12 ya. Ini 8 2 6. Berarti ini 6, ini 13 1 5 7. Komanya 1. Nah, ini jadi hasilnya 753. Kalau nanti salah saya ngitung dibetulkan ya, dihitung lagi enggak apa-apa. 0,6 ya. cm persegi atau 753,6 cm persegi. Kemudian luas kerucut sama nanti kita ini 3,14
jari-jarinya 10 tadi ya. Jari-jarinya berapa tadi? 10. Iya ya, betul kan 10 kan? Jari-jarinya 10. Ya. Jari-jarinya 10. R 10, tinggi S-nya, S-nya 26 tadi ya, 26. 26 ini berarti 31,4 kali 36. Nah, hitung nanti 31 ya, 31,4 kali 36 kali 24, 6 terus 8 ya. Terus ini 18. 12 1 12 ya. 1 3 4. Ya, terus 9 4 10 1 9 13 1 11 ya. Komanya 1 ya. 11 30,4 atau 11 30,4. Nah, nanti gitu ya. Lah, setelah itu nanti ini luas bola adalah 4 pi r kuadrat. Kalau ini luas belahan bola padat, kalau yang sini kan separuhnya dari luas bola, yang bawah 2, separuhnya dari 4 kan 2 pi r kuadrat, yang ini luas lingkaran pi r kuadrat. Sehingga kalau luas belahan bola padat ya, bulan ya, luas bola 4 pi r kuadrat, luas belahan bola 2 pi r kuadrat, artinya nanti yang bolanya tidak padat. Kalau luas belahan bola padat atau pejal ini terisi, berarti ini tambah ini 3 pi r kuadrat. Oke. Nah, ini ada contoh 3, hanya 1 saya contohkan. Kalau yang tanyakan luas bola ya 4 pi r kuadrat. Ya, kalikan hasilnya segini. Oke. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nanti boleh dikerjakan latihan 2 tadi ya, saya sampaikan. Nomor 1 sampai 4 dulu untuk pertemuan ini. Ya. Nanti pertemuan berikutnya bisa ditekankan lagi 5 sampai berikutnya, 5 sampai berikutnya ya. Tugasnya biar karena tidak terlalu banyak, saya rasa dari tugas ini kalian bisa melaksanakan karena tugasnya hanya 4 nomor saja. Gitu ya. Ini tidak bisa ada pertanyaan ya, karena ini sifatnya saya rekaman ya, makanya nanti boleh disampaikan pertanyaan kalian sampaikan di grup ya. Pertanyaan di grup saja, karena kalau pertanyaan lewat Jabri saya biasanya membuka Jabrinya tidak langsung, memang saya sengaja karena itu ada tugas-tugas kalian yang saya belum sempat saya buka, nanti saya biarkan dulu biarkah saya tidak kehilangan lacak ya, kehilangan kalian. Kalau sudah saya buka belum saya koreksi, nanti tanda warna hijau hilang dari tiram kalian ya. Semoga bisa dimengerti. Segala pertanyaan nanti sampaikan ke grup, nanti kita bahas gitu ya. Saya rasa itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.